Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Ternoldi Wadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan kerja reses di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah untuk mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum. Wakapolda Aceh membuka secara resmi pendidikan dan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2025 di Sekolah Polisi Negara Polda Aceh. Polsek Sungai Kunjang, Polresta Samarinda, berhasil mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan yang mengguncang warga Samarinda. Polres Klaten kembali mendukung ketahanan pangan nasional dengan melaksanakan penanaman jagung masa ketiga di lahan baku sawah milik anggota pada hari Sabtu 26 Juli 2025. Kegiatan ini berlangsung di Duku Tambongan, Desa Muru, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Polres Klaten kembali mendukung ketahanan pangan nasional dengan melaksanakan penanaman jagung masa ketiga di lahan baku sawah milik anggota pada hari Sabtu tanggal 26 Juli tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Duku Tambongan, Desa Muruk, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Penanaman diawali dengan penyerahan bibit maskot BC 234 oleh Kabag SDM Polres Klaten, Kompol Lelono Widi Bramantyo Eskom MH. Dilanjutkan penanaman bersama Forkompimcam dan perangkat desa di lahan seluas 1000 meter persegi. Penanaman diawali dengan penyerahan bibit maskot BC 234 oleh Kabag SDM Polres Klaten, Kompol Lelono Windi Bramantyo. Dilanjutkan penanaman bersama Forkopimcam dan perangkat desa di lahan seluas 1000 meter persegi. Metode tanam yang digunakan adalah TOT atau tanpa olah tanah. Metode ini memungkinkan tanaman jagung ditanam langsung setelah panen padi tanpa perlu membajak tanah terlebih dahulu yang dinilai lebih efisien dalam biaya dan waktu. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasubag Binkar, Bag SDM Polres Klaten, AKP Iskandar Hamidi, Kapolsek Gantiwarno Ibtu Suprihadi, Camat Gantiwarno Retno Setianingsih, PPL Kecamatan Gantiwarno, Babinsa dan Babin Kamtipmas Desa Muru, serta anggota Polsek Gantiwarno. Kabag SDM Polres Klaten yang juga merupakan penggagas kegiatan menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya institusi dalam mengoptimalisasi pemanfaatan lahan milik anggota guna mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan personel dan masyarakat sekitar. Sementara itu, pemilik lahan yang juga anggota Polri, AKP Sabto Nugroho menjelaskan bahwa proses tanam dilakukan menggunakan metode TOT dan metode ini memungkinkan tanaman jagung ditanam langsung setelah panen padi tanpa perlu membajak tanah terlebih dahulu. Langkah inovatif ini sejalan dengan arahan pimpinan Polri untuk menjadikan institusi kepolisian sebagai motor penggerak ketahanan pangan di daerah. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antara TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengembangkan potensi pertanian lokal. Dengan metode yang lebih efisien dan hasil panen yang menjanjikan, penanaman jagung masa ketiga oleh Polres Klaten diharapkan mampu menjadi percontohan nasional bagi kepolisian daerah lainnya. Hal ini sekaligus memperkuat kehadiran Polri sebagai pelayan masyarakat yang adaptif, produktif, dan solutif terhadap tantangan zaman. Demikian dari Polres Klaten, saya Bribda Nirmala melaporkan. Polres Klaten, Polda Jawa Tengah
kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, serta untuk meningkatkan kesejahteraan personel dan masyarakat sekitar. Uniknya, jajaran Polres Klaten ini melaksanakan tanam jagung dengan menggunakan metode TOT atau tanpa olah tanah. Kita akan berbincang bersama dengan Kabag SDM Polres Klaten, Polda Jawa Tengah, Kompol Lelono Windy Bramantio. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Nodi. Assalamualaikum, salam presisi. Salam presisi, Pak. Pak, bagaimana pelaksanaan penanaman jagung masa ketiga di lahan baku sawah milik personel Polres Klaten ini? Baik, terima kasih Mas Nodi. Jadi ini adalah sebuah komitmen kita bersama dalam mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan di tahun 2025 ini. Kebijakan dari pimpinan, kami melaksanakan kegiatan ini di lahan baku sawah yang pada saat ini di Polres Klaten, khususnya data dari Dinas Pertanian sudah menunjukkan dari target 1.896 hektar, kami sudah menanam alhamdulillah per hari ini 2.195 hektar. Ini tentunya sebuah pencapaian yang dapat kami jadikan sebuah kebanggaan, dan tentunya tadi sudah disampaikan bahwa kami menggunakan teknik yang cukup unik sebetulnya, yaitu adalah tanpa olah tanah. Yang berkembang di masyarakat adalah pengelolaan lahan dengan menggunakan tanah olah sempurna atau TOS. Sehingga kami memutuskan untuk kegiatan TOT ini yang tanpa olah tanah ini coba kami dalami. Insya Allah nanti bisa memberikan hasil yang lebih baik daripada TOS atau tanah olah sempurna. Demikian. Pak, proses tanam jagung ini dilakukan menggunakan metode TOT atau tanpa olah tanah. Bisa dijelaskan metode ini dan apa keunggulan dari metode ini? Baik, Mas Nodi. Jadi untuk metode tanpa olah tanah ini sebetulnya metode yang sudah lama dilaksanakan oleh petani, namun belum begitu populer. Namun demikian kami menilai bahwa manfaat dari TOT ini cukup menjanjikan, karena TOT ini adalah pengolahan lahan atau pengolahan tanah yang tidak meninggalkan sisa-sisa tanam sebelumnya. Jadi misalnya sebelumnya ditanam padi, tanaman padi yang sudah dipanen ini tetap berada di lokasi tersebut. Harapannya bisa menjadi metode untuk menjaga suhu dan kelembapan tanah, serta menjaga mikroorganisme yang berada di tanah tersebut, yang sebelumnya dilaksanakan dengan metode tanah olah sempurna, yaitu melakukan pembajakan, kemudian dipacul ya Pak Nodi ya. Dipacul ini bisa mengganggu stabilitas suhu dan kelembapan tanah. Sehingga untuk metode TOT ini itu menjaga semuanya, jadi menjaga kelembaban, menjaga suhu tanah, dan sekaligus satu lagi mempermudah dalam hal pengairan. Itu kelebihannya dari metode TOT ini, dan tentunya berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas. Kita tahu bersama apabila tidak ada metode pengolahan tanah, otomatis biaya yang dikeluarkan akan lebih minim dibandingkan dengan tanah olah sempurna yang harus mengeluarkan biaya untuk pentraktoran atau mungkin pacul ya, memberikan tenaga yang lebih. Jadi untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaannya ini lebih bagus menurut kami. Demikian Pak Nodi. Pak, bagaimana wujud sinergi antara TNI Polri, pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Klaten dalam kegiatan ketahanan pangan ini? Baik, terima kasih. Alhamdulillah Mas Nodi. Jadi untuk sinergitas kami, Polri, TNI, kemudian rekan-rekan dari pemerintah kabupaten, dalam hal ini adalah Dinas Pertanian, Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Balai Pusat Statistik, Kabupaten, dan Bulog. Alhamdulillah kami selalu berkomunikasi, kami selalu bersinergi, dukungan penuh dari para stakeholder terkait kepada kami untuk mendampingi, untuk menggerakkan kegiatan ketahanan pangan ini luar biasa. Terlihat pada saat kegiatan-kegiatan panen raya maupun tanam serentak, beliau-beliau yang membidangi atau stakeholder terkait ini turut hadir, turut memberikan dukungan. Dari Dinas Pertanian juga memberikan bantuan bibit, bantuan pupuk, alsintan kepada para petani, termasuk para gapotan dan kelompok tani terkait. Bahkan dari pihak perhutani pun turut mendukung dengan memberikan data-data berkaitan dengan perhutanan sosial yang saat ini sedang digaungkan oleh Bapak Kapolda Jawa Tengah. Demikian Mas Nodi.
Baik Pak, mungkin ada pesan untuk pemirsa Polri TV. Pesan kami dari Polres Klaten, kami mohon doa dan dukungannya dalam kami semua, seluruh jajaran kepolisian melaksanakan kegiatan pendampingan Polri sebagai penggerak para stakeholder terkait untuk senantiasa istiqomah kita mewujudkan apa yang menjadi harapan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, untuk Indonesia bisa swasembada pangan 2025. Tentunya ini tidak bisa kami laksanakan sendiri, tentunya kami membutuhkan dukungan support dari seluruh pihak yang terkait dan masyarakat secara umum. Demikian Mas Nodi. Baik, terima kasih Kompol Lelono Windy Bramantio telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi, Pak. Salam presisi. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional dan optimalisasi pemanfaatan lahan hutan, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Gundi bersama Polsek Gabus melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal 3 tahun 2025 yang juga dirangkai dengan penanaman jagung di lahan perhutani. Kegiatan penanaman jagung ini dipusatkan di wilayah RPH Dalen BKPH Dalen KPH Gundi yang melibatkan Polsek Gabus dan masyarakat sekitar hutan. Penanaman dilakukan di petak-petak hutan yang telah dialokasikan untuk program perhutanan sosial sebagai bentuk kolaborasi antara perhutani dan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari dan produktif. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perhutani dalam mendukung program strategis nasional melalui penguatan sektor pangan berbasis kehutanan. Kapolsek Gabus AKP Chandra berharap dengan sinergi bersama Polsek Gabus, perhutani dan elemen masyarakat, program ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani hutan sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan melalui sistem agroforestry yang ramah lingkungan. Disampaikan Kapolsek Gabus, kehadiran Polri dalam kegiatan penanaman merupakan bentuk dukungan terhadap upaya menjaga ketahanan pangan dan keamanan kawasan hutan. Menurut Kapolsek, Polri siap mendukung segala bentuk kegiatan positif yang melibatkan masyarakat. Penanaman jagung ini diharapkan dapat memberikan hasil panen yang optimal. Selain aspek produksi, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya konservasi tanah dan air melalui sistem tanam tumpang sari. Kapolsek juga berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan secara berkelanjutan di wilayah kerja lainnya sebagai upaya konkret mengintegrasikan pengelolaan hutan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Dari Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polsek Sungai Kunjang, Polresta Samarinda berhasil mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan yang mengguncang warga Samarinda di kawasan Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Peristiwa tragis ini terjadi pada Jumat 25 Juli 2025 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Rimbawan, Kota Samarinda. Dalam kejadian memilukan tersebut, dua anak kecil MZM 5 tahun dan MAK 2 tahun menjadi korban penganiayaan berat yang dilakukan oleh ayah kandung mereka sendiri, WD 24 tahun. Keduanya dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Selain itu, korban lainnya, Rumuni 63 tahun, nenek pelaku, mengalami luka-luka dan saat ini tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hermina Samarinda. Kapolsek Sungai Kunjang menjelaskan bahwa tersangka WD berhasil diamankan di kediamannya sekitar pukul 18.29 waktu Indonesia Tengah. Hanya berselang 1 jam setelah kejadian, pelaku kini telah diamankan beserta sejumlah barang bukti, antara lain 1 lembar sarung bermotif kotak-kotak warna biru dan 1 lembar spray berwarna kuning. Motif dari aksi keji ini masih dalam pendalaman dan pihak polisian telah mengambil langkah-langkah lanjutan, termasuk visum terhadap korban, otopsi, dan koordinasi dengan Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Samarinda untuk mengetahui kondisi psikologis pelaku. Kapolresta Samarinda melalui Kapolsek Sungai Kunjang menegaskan bahwa proses hukum terhadap pelaku akan dilakukan secara tegas dan profesional.
Penanganan kasus ini juga menjadi perhatian serius mengingat menyangkut kekerasan dalam lingkup keluarga yang menelan korban jiwa dari anak-anak. Polresta Samarinda Polda Kalimantan Timur mengimbau masyarakat untuk turut serta dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan segera melapor jika menemukan adanya indikasi ancaman kekerasan di lingkungan sekitar. Dari tim Humas Polresta Samarinda Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.